Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Ibu. Gimana kabarnya, Aufi? Baik. Alhamdulillah ya. Sehat Aufi hari ini. Sehat. Kemarin nggak masuk kemana, nak? Kemarin itu Bu, soalnya lusa itu ada lomba, jadi kemarin juga capek mau masuk sekolah. Capek ya. Kalau di kelas Aufi gimana? Kalau di kelas kadang itu capek Ibu yang mau ngedengerin guru karena sering dispen, ketinggalan juga tuh nggak enak Iya. Ibu jadinya. Yang paling sering dispen itu untuk kegiatan apa? Paskib, karena paskib banyak lomba. Paskib ya. Kamu apa aja sih yang diikutin untuk ekstranya? Paskib, band, habis itu MPK. Band juga? Iya, band. Kalau band kamu bagian apa? Vokal Ibu. Wih, enak dong suaranya. Biasanya kalau nyanyi sukanya nyanyi lagu apa? Pop gitu Bu, yang baru-baru, tren. Oh, yang baru-baru, yang viral-viral gitu ya. Kalau lagu-lagu lama udah tahu? Nggak tahu. Lagu zamannya ibu udah tahu pasti ya. Oke, kamu ekstranya di Paskib, kemudian band apa lagi? MPK. MPK. MPK, pramuka aktif enggak? Masuk ambalan? Enggak masuk ambalan. Enggak masuk ambalan. Kalau di luar? Kalau di luar kadang cuma les biasa Ibu. Les ya. Kemudian ibu dengar-dengar kamu juga aktif di bahasa Inggris? Oh iya, itu termasuk ekstra juga. Beberapa kali menang ya. Alhamdulillah, luar biasa. Pertahankan itu, Wi. Karena seseorang dengan kemampuan bahasa Inggris itu poin tersendiri buat kamu. Beneran. Iya, Bu. Dan kamu harus selalu yang pertama bersyukur ya. Yang kedua terus selalu melatih bahasa Inggrisnya kamu. Karena nanti ketika sudah eranya global, benar-benar global, kemampuan bahasa Inggris itu sangat diperlukan, gitu ya. Oke, Aufi, sengaja ibu memanggil kamu ke sini karena ada ibu ingin ngobrol-ngobrol aja sama Aufi sebenarnya. Tadi pelajaran siapa di kelas? Tadi itu pelajarannya Pak Imam, matematika. Pak Imam. Sudah izin ke Pak Imam kalau mau ke BK? Sudah. Sudah ya, aman berarti ya Pak Imam ya. Enggak, kalau memang belum izin, ibu mau izinkan ke Pak Imam. Sudah Ibu. Sudah ya, aman. Oke. Ini Aufi, ibu memang sengaja ngundang Aufi ke sini, pengen ngobrol-ngobrol sama Aufi gitu ya. Aufi ini kan untuk di kelas termasuk anak yang prestasinya lumayan lah ya. Di kelas itu dalam beberapa mata pelajaran khususnya bahasa Inggris malah Aufi termasuk siswa yang menonjol gitu ya. Cuman akhir-akhir ini ada beberapa keluhan nih Vi dari teman-teman guru ya, dari teman-teman ibu, dari gurunya Aufi, bahwa akhir-akhir ini Aufi itu ada sedikit penurunan. Ngerasa enggak kamu ada penurunan untuk baik dalam hal kerajinan, dalam hal semangat untuk belajar? Kadang lebih males aja Bu, kalau misalnya masuk kelas itu Males. belajar ya. Karena lebih mungkin waktunya udah disuka di lapangan gitu. Oh gitu. Berarti malesnya ketika masuk kelas aja? Enggak juga, bukan males Bu, lebih ke capek. Capek, iya. Tapi enggak males sekolah kan ya? Ke sekolahnya tetap semangat. Cuma ya, ketika di kelas capek itu ya. Kalau misalnya pas latihan ekstra itu mungkin karena teman-teman juga semangat, jadi semangat. dimaksain. Jadi ikutan semangat gitu ya. Ekstra di antara beberapa ekstra dan les yang kamu ikutin, yang paling kamu sukai apa? Paskibnya. Paskib ya. Sejak kapan ikut paskib? Dari 17-an kemarin itu. 17-an kemarin sampai sekarang berarti kurang lebih sekitar 3 bulan. Oh iya. Apa yang membuat kamu suka paskibnya? Soalnya teman-temannya itu kayak apa Bu? Kalau misalnya capek itu bareng-bareng, seneng bareng-bareng juga. Terus gitu. kegiatannya ya? diatur. Jadinya, itu juga bikin kamu semangat sekolah? Ya. Gitu. Oke, bagus. Paskib itu melatih kamu untuk disiplin sebenarnya ya. Melatih kamu juga untuk konsentrasi ya enggak? Dan karena paskib itu termasuk ekstra yang sering ikut lomba, berarti itu juga melatih daya juang kamu gitu ya. Iya. Bagaimana kamu bisa fight, bagaimana kamu bisa berani tampil di depan umum gitu kan. Nah, kembali ke yang tadi yang katanya ibu bahwa ada beberapa keluhan dari beberapa guru, katanya mereka gitu ya, katanya mereka, dan memang sepertinya benar ya kalau ibu perhatikan akhir-akhir ini, terutama sekitar 2-3 minggu terakhir ini, Aufi itu di kelas lebih sering kayak tidak konsen, lebih sering kayak kecapean. Terus kalau guru menjelaskan lama dikit biasanya ngantuk, bener enggak? Iya bener seperti itu.
Oke. Kamu merasa berarti? Iya, soalnya kadang kalau misalnya bukan kayak pelajaran basic itu Bu, kadang emang juga ngantuk itu Bu, kecuali ada pelajaran yang nantangin kayak Yang susah paling sering gitu. bikin kamu ngantuk tuh pelajaran apa? Pelajaran apa ya Bu? Pokoknya yang banyak ceritanya kayak Banyak agama menjelaskan gitu ya. itu Oke. ngantuk. Kalau pelajaran-pelajaran yang praktek? Ya itu enggak. Enggak Kayak ya. tapi matematika itu juga nggak bikin ngantuk Bu. Soalnya kayak Harus mikir ya. Harus mikir. Oke, sekarang kan kamu tahu udah dan kamu mengakui bahwa memang seperti itu keadaan kamu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu seperti itu? karena saya Bu kalau misalnya udah pulang sekolah itu saya nggak langsung pulang, jadi langsung di lapangan. Pulang sekolah jam 3:30 itu nggak langsung pulang? Nggak langsung pulang, ganti baju, habis itu turun ke lapangan, langsung pemanasan Bu buat latihan. Terus kadang itu jam 5 Bu pulangnya. Kalau nggak jam 5 hampir maghrib itu. Sebentar, jarak rumah kamu dengan sekolah dekat ya? Lumayan, Berapa menit kira-kira kalau naik sepeda motor? 10. 10 menit, oh dekat seperti ya. Jadi kita kan pulang jam 3:30 kurang 10. Iya. 10 menit pulang, sekitar jam 3:30 lewat sudah ada di sini lagi. Enggak, saya nggak pulang Ibu, ganti baju di sini. Ganti baju di sini, tapi diizinkan sama orang tua. Sudah. Oh gitu ya. Jadi yang membuat kamu sering capek gitu ya. Iya, apalagi kalau di rumah tuh nggak langsung pas tidur jep gitu, nggak masih makan, habis itu masih beresin. Kadang saya Bu, kalau kemarin tuh waktu sempat lomba di Forbasi itu Pamekasan di Alan, itu saya sampai kamar saya tuh nggak bersih gitu gara-gara sorenya ada di sini, malamnya capek Bu yang mau Capek ngebersihin. langsung plek tidur gitu ya. Pagi bangun sudah udah siap-siap mau sekolah. Oke. Artinya di sini Aufi sudah tahu bahwa itu permasalahan. Menurut kamu nih masalah enggak nih? Masalah Dengan sebenarnya. adanya kamu jadi kurang konsentrasi, di kelas sering ngantuk, kemudian kadang malas gitu ya. Masalah buat kamu. Masalah, tapi saya seneng gitu Bu, soalnya kalau basket. Oke, berarti ada dua sisi nih, Via. Iya. Di satu sisi kamu seneng dengan kegiatan-kegiatan kamu di luar jam sekolah ya, bener ya. Tapi di sisi lain kamu juga merasakan kecapean gitu ya. Ada rasa bersalah enggak ke orang tua? Karena belajarnya jadi kurang kurang maksimal. Kadang Umi bilang latihan terus deh, latihan terus gitu. Kadang kalau liburan itu juga Bu, sebenarnya saya dulu tuh sering kalau liburan tuh nyempetin belajar gitu Bu. Malam itu kadang nyempetin. Sekarang enggak Bu. Nggak sempat sudah, capek udah nyampe rumah ya. Oke, sekarang dari keadaan itu kamu kan sudah merasa bahwa ini nggak baik nih keadaan seperti ini nih dan bisa dibiarkan, benar nggak seperti itu? Sepakat nggak kita? Merasa jangan berlarut-larut nih keadaan seperti ini. Yang kamu inginkan apa sekarang? Saya tuh udah dari kemarin tuh planning pasti kayak besok malam belajar gitu Bu. Tapi Kamu intinya kamu berarti ingin kembali fokus ke pembelajaran lagi tanpa ganggu kegiatan paskib. Tanpa mengganggu kegiatan paskib, sama-sama jalan gitu ya. Itu yang kamu inginkan. Terus sepakat ya, berarti kamu ingin lanjut belajarnya bagus, nilainya tetap bagus, di kelas tetap oke, tetap bisa fokus, tapi paskibnya juga terus jalan. Apa yang kamu lakukan, usaha-usaha selama ini yang kamu lakukan untuk bisa seperti itu? Usahanya tuh kadang Bu, kalau malam kan biasanya kan belajar ya Bu. Saya tuh kadang habis sholat maghrib kan gue isya ya, tuh main HP Bu. Kadang tuh cekak di HP gitu, gini saya terus. Akhirnya saya mikir, kayak lagi belajar gitu. Tapi belum kesampaian sampai sekarang. Oh gitu. Masih usaha. Jadi usaha yang sudah kamu lakukan berusaha untuk belajar sebenarnya ya. Berusaha buat jadwal enggak? Jam segini berarti kalau saya ekstranya sore berarti malam belum ke situ ya. Cuma ada niatan aja. Cuma niat aja. Usaha masih sebatas niat. Oke, usaha Ibu garis bawahi ya, kita sepakati ya. Apa yang sudah dilakukan Aufi adalah usaha masih hanya sebatas niat. Nah, menurut kamu nih Via, selama ini kamu sudah ada niat, tapi usaha belum. Efektif enggak sih seperti itu? Enggak. Cuma kayak ada motivasi doang. Oh iya, saya sekarang mesti nanti malam mau belajar gitu ya. Nyampe malamnya capek, motivasinya hilang lagi. Nah, ayo sekarang sepertinya apa yang sudah kamu niatkan ini harus benar-benar kamu jalankan deh. Mau enggak kalau kita sekarang bareng-bareng apa namanya ya, bikin
rencana gitu ya, apa sih yang bisa kamu lakukan supaya dua-duanya bisa jalan? Apa nih Vi, kira-kira Vi? Planning tadi sudah ada katanya, rencana ada katanya. Iya. Ada rencana. Rencanamu sebatas apa sih Vi? Itu Bu, planning yang malam itu. Terus juga Malam. kadang saya mikir kalau di sekolah tuh harus natap gurunya Bu. Kadang tuh saya cuma natap, tapi kayak ya udah ngantuk. Pikirannya kemana-mana gitu ya, ngantuk. Oke, juga tadi planning. dikatakan ada membuat jadwal gitu ya, Ya. membuat jadwal. Yang kedua, ada usaha dari kamu. Tips ya, tipsnya kamu nih sebenarnya ya. Apa tadi? Menatap gurunya. Iya. Tatap mata saya. Biar dipandang, biar dipandang kayak oh ini dengerin gitu. Padahal aslinya pikirannya Pikirannya kemana-mana. Gimana kalau gini Vi? Kamu bukan hanya sekedar memandang Vi, tapi kamu mencerna isi isi penjelasan dari gurunya. Karena cuma mandang, tapi pikirannya kemana-mana, pasti nih tidak bakal masuk juga nih pelajarannya. Apalagi ibu dengar juga ada beberapa tugas yang akhirnya kamu keleleran gitu ya. Iya, karena Bener. itu. Ayo yuk kita buat planning yuk. Yang tadi kita membuat jadwal. Ya. Jadwal ini enaknya kapan sih kamu belajar? Kalau sore udah ekstra kan? Iya. Malam ngantuk. Kadang Bu saya kalau misalnya udah malam gitu, besok pagi aja pas subuh gitu. Tapi enggak Bu. Nah, sebenarnya subuh itu waktu yang paling efektif Iya, loh Vi, enak emang, untuk Bu. belajar. Subuh tuh otak kita masih seger gitu kan. Dan paling banyak waktu yang bagus yang mengatakan bahwa waktu yang bagus untuk belajar adalah subuh. Iya. Mau enggak kamu mencoba subuh ini belajar? Mau. Jadi gini Vi, malam capek wajar ya, karena dari pagi sampai sore kamu belajar di kelas, setelah itu sorenya kamu masih ekstra, malam gimana kalau malam tuh kamu istirahat aja dulu. Ya. Subuh, tapi kadang kenapa? Tapi kadang kalau malam itu bukannya istirahat tapi scroll. Nah, scrollnya ini boleh scroll itu sekedar refreshing aja, jangan kelamaan. Gimana? Menurut kamu gimana? Kadang sampai saya tuh alarmin Bu buat scroll gitu. Betul tuh, itu udah usaha kamu tuh. Alarm jam sekian, aku harus berhenti scroll HP gitu ya. Yang kamu scroll kebanyakan apa sih? TikTok, IG? Ya bolak-balik gitu. Oh bolak-balik. Sambil nanggepin juga ya, sambil komenin juga. Oke. Jadi gimana nih? Dibatasin yang malam ya? Setuju ya? Kemudian untuk belajar kita jadwalkan di subuh ya, habis subuh. Subuh jam berapa kamu Vi bangunnya? Subuh itu saya alarm jam 4, tapi kadang 4.20 baru. Sekarang subuhnya awal. Iya, subuh. Setengah 4:05 sudah subuh sekarang. 4.50 Gimana? itu sudah terang. Iya. Kalau misalnya alarmnya kamu itu kamu geser gimana? Karena subuhnya setengah 4 lewat. Jadi Aufi kalau bisa bangunnya pagi, bisa enggak kira-kira? Bisa. Dipaksain dulu. Bisa ya. Bisa. Iya, karena gini Vi, sebenarnya kalau dari segi kemampuan kamu mampu banget. Hanya saja karena terbatas waktu dan tenaga yang banyak tercurah ke ekstra gitu ya. Bisa ya, karena malam istirahat, paginya mungkin bangunnya lebih pagi lagi. Habis subuh langsung bangun ngapain? Belajar. Atau kalau enggak belajar bisa mengerjakan tugas, baca-baca gitu ya. Oke, itu usaha yang pertama. Usaha yang kedua apa kira-kira? Yang kedua apa ya? Pada waktu di kelas. Masa hanya menatap guru? Iya, itu tipsnya satu doang apa ya? Kadang tuh bisa enggak kalau keluar mungkin kemudian cuci muka gitu? Ya, tapi malah kadang pengen nggak masuk lagi gitu. Oh, malah males ya? Kalau udah keluar kelas, mau balik ke kelas aja males. Oke. Itu juga kayaknya emang harus banyak interaksi sama teman-teman. Nah, selama ini interaksi kamu dengan teman-teman gimana? Sama juga kayak teman paskib. Bagus enggak? Ya bagus, tapi cuma emang mungkin sebenarnya kalau paskib itu cuma sore Bu, jadinya kalau di sekolah tetap interaksi kayak biasa. Oh biasa. Soalnya kalau ada lomba itu di-spend 1 hari pernah. Mungkin diintenskan lagi ya. Temen sebangkunya kamu perempuan juga kan? Iya, perempuan. Akrab enggak sama kamu? Akrab. Nah, mungkin kamu bisa minta bantuan dia ya. Ayo dong aku diajak ini, cubit aku dong bisa enggak? Kalau aku nonton dicubit dong gitu ya. Oke. Kadang kalau ada guru tidur,
bangunin ntar lagi kalau ada Pak Anu gitu. Oh, Iya, gitu. iya, kayak gitu. Dibangunin beneran? Iya, Dan dibangunin. kamu bisa bangun? Bisa, Oke. takut. Oke, yang pertama, kamu mengganti jadwal belajar yang awalnya malam menjadi pagi. Yang kedua, kamu berusaha untuk fokus gitu ya, tidak ngantuk gitu kan, dengan berbagai cara, gitu Iya. kan. Satu yang pertama tadi caranya interaksi, betul. Yang kedua tadi apa? Mencubit. Iya. Minta tolong teman sebangku ya untuk mengingatkan. Kalau sekiranya mau bangun gitu ya. Boleh dengan mencubit, boleh dengan apa gitu ya. Yang ketiga kira-kira apa lagi nih, Vi? Yang ketiga apa ya, Bu? Enaknya yang bisa kamu lakukan alternatif yang ketiga ini. Saya tuh paling nggak suka kalau itu, Bu, balik lagi tadi kalau waktu istirahat tuh saya main HP. Jadi saya paling nggak suka itu, tapi gimana ya, Bu? Kadang tuh habis basket masih komunikasi lagi sama anak basket di HP gitu. Jadi waktu istirahat kamu lebih banyak menggunakan waktu istirahat untuk main HP. Iya, sama aja kayak komunikasi. Padahal sebenarnya waktu istirahat bisa untuk tidur loh, Vi. Iya, tapi itu sulit masih. Sulit ya? Tapi pengen enggak kamu? Pengen. Pengen. Bisa dicoba besok mungkin? Oke ya. Waktu istirahat sebisa mungkin kita gunakan untuk benar-benar istirahat, entah itu tidur atau hanya sekedar memejamkan mata gitu ya, merilekskan tubuh aja gitu ya. Oke. Ada lagi, Vi? Selain tiga ini, Vi? Kira-kira rencana yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa capek, lelah, males tadi? Kadang itu, Bu, saya kalau belajar itu biasanya saya sebelum makan itu harus belajar, karena kalau udah makan tuh kadang males. Kalau sudah makan ngantuk. Itu tipsnya juga. Berarti trik Dari yang dulu keempat gitu ya. Trik yang keempat, makan dulu baru belajar dulu baru makan. Maaf. Ibu salah nih. Trik yang keempat, belajar dulu baru makan. Bukan sebaliknya. Kira-kira apa lagi? Apa lagi ya, Bu? Apa cukup 4 aja? Kita lihat dulu, kita coba dulu yang 4 ini. Nanti kita lihat perkembangannya. Karena planningnya udah banyak 4 sih. Banyak, iya 4. Paling enggak dan antara 4 ini paling enggak 4-4-nya jalan gitu ya. Atau kalau 4-4-nya belum bisa jalan, paling enggak 3 jalan gitu ya, Via. Apa aja tadi, Vi? Kita sepakati dulu, Vi. Yang pertama tadi waktu belajarnya. Ya, waktu belajar subuh. Digeser ya, dari malam menjadi subuh. Itu berat sebenarnya, Bu. Berat ya, berat. Betul, berat emang. Subuh tuh kebanyakan anak-anak remaja seusia kamu maunya habis sholat subuh tiduran lagi. Iya, Kita lawan, Vi. Demi masa depan, Vi. Bisa enggak, Vi? Bisa, ya. Bisa ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Interaksi dengan teman sekelas, terutama dengan teman sebangku. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tadi yang ketiga tadi itu apa namanya? Bukan yang itu. Apa yang ketiga tadi? Makan dulu tuh bukan ya? Itu makan belajar dulu terus belajar dulu baru makan. Ya, belajar dulu baru makan. Yang keempat. Nah, itu yang keempat tadi apa, Bu? Apa tadi keempat? Lupa. Kebanyakan planning dulu. Ya. Apa cukup 3 ini dulu? Iya. 3 ini dulu, apa lagi? Kita ingat lagi, Vi. Yang pertama, subuh belajarnya bukan malam. Ya. Yang kedua, interaksi, minta bantuan. Oke, interaksi dengan teman, terutama teman sebangku. Yang ketiga, belajar dulu baru makan. Belajar dulu baru makan gitu ya. Insya Allah kalau 3 ini benar-benar kamu jalankan, insya Allah bisa, Devi. Sekarang ibu nanya, kamu bisa enggak kamu menjalankan yang 3 ini? Saya kalau mau kalau bisa, insya Allah. Tapi paling enggak ada keinginan ya, ada keinginan kamu untuk mencoba. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi Bu yakin kalau kamu memang ada keinginan dan kamu benar-benar laksanakan 3 ini, insya Allah akan ada perubahan nanti. Perlahan tapi pasti gitu ya. Ada lagi, Vi? Sudah. Di luar itu ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Di luar itu nggak ada. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita fokus ke masalah kamu yang itu dulu ya. Masalah bagaimana membagi waktu antara waktu belajar di sekolah ataupun waktu mengerjakan tugas dengan aktivitas-aktivitas di luar itu seperti ekstra, les dan lain-lain. Tadi kita sudah ketemu rencananya apa. Sekarang begini,
ini rencana ini yang bisa membuat ini berhasil adalah kamu. Iya. Yang bisa membuat gagal juga kamu gitu kan ya. Kan apa yang sudah disampaikan tadi tiga aksi ini kan berdasarkan usulan kamu juga. Ibu di sini hanya mendukung, hanya sekedar mengingatkan bahwa tiga hal ini sudah menjadi kesepakatan kita dan ayo kita lakukan. Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya ke depannya seperti apa beberapa hari ini. Kalau seminggu lagi gimana, Vi? Kira-kira? Boleh. Coba. Ibu, kita ketemu lagi, konseling seperti ini lagi, Iya. kita evaluasi gimana nih setelah melakukan itu, apakah benar-benar terlaksana tiga-tiganya, apakah hanya satu yang terlaksana atau hanya dua yang terlaksana. Syukur-syukur kalau tiga-tiganya terlaksana. Ibu berharap tiga-tiganya ya. Kita lihat perkembangannya terhadap pembelajaran kamu nanti. Kalau misalnya bagus, oke, lanjutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata nanti ada hambatan, kita cari hambatannya seperti apa. Kayak gitu, Via? Ya. Setuju ya, Via? Oke. Baik, Ibu rasa sekian dulu untuk konseling kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita sepakati, benar-benar bisa dilaksanakan oleh Via. Terima kasih dan jangan bosan-bosan main ke BK ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.